Syukuran rakyat untuk 80 tahun Polri. Sempatkan pulang, anakku. Pada 1 Juli 2026 nanti, Kepolisian Republik Indonesia genap berusia 80 tahun. Dan saya menduga banyak dari kita bahkan tidak menyadari institusi ini sudah setua itu. 80 tahun. Lebih tua dari sebagian besar orang yang hari ini sibuk membicarakannya. Ia sudah berdiri jauh sebelum kita lahir, melewati banyak pergantian pemimpin demi pemimpin dan zamannya. Sampai kita terbiasa menganggapnya seperti sesuatu yang memang selalu ada. Seperti jalan yang kita lewati setiap hari tanpa pernah bertanya kapan ia dibangun. Maka di usia setua itu, betulkah polisi dan rakyat hidup berdekatan? Ataukah kita cuma terbiasa dengan suasana berada di ruangan yang sama tanpa pernah benar-benar saling mengenal? Kita terlanjur menghafal itu sebagai satu susunan saja. Yang berseragam menjaga, yang tidak berseragam dijaga. Yang satu melindungi dari atas, yang lain melindungi di bawah. Susunan itu kita terima begitu saja. Seakan memang dari sananya begitu. Saya justru membacanya dari arah yang lain. Coba tengok dari mana seorang polisi berasal, dari mana seorang polisi datang. Ia lahir dari rumah rakyat. Ia lahir di rumah rakyat. Disekolahkan dengan keringat rakyat. Dilepas ke kota oleh orang tua yang tetap tinggal di kampung, di hutan, di naguri nun jauh di sana. Anak yang tumbuh besar lalu pulang membawa seragam. Bukan tuan yang turun membawa kuasa. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa menjaga siapa? Jawaban saya mungkin terdengar ganjil dan unik. Begini, rakyat itu orang tua, polisi itu anak. Dan tidak pernah ada anak yang lebih tinggi kedudukannya dari orang tua yang membesarkannya. Sekalipun anak itu kini bertugas menjaga ketertiban ayah dan ibunya sendiri. Anak ini anak yang sibuk. Tugasnya tidak mengenal tanggal merah. 365 hari ia berjaga. Dari pagi yang satu ke pagi berikutnya. Tanpa pernah betul-betul berhenti. Maling tidak pernah libur. Maka yang mengejarnya pun tidak boleh terlengah. Begitu terus sepanjang tahun. Itulah polisi, anaknya rakyat. Karena itu jarang sekali ia pulang. Bukan karena lupa jalan pulang ke rumah. Bukan karena malu pada kampung halamannya. Bukan karena ia sombong. Tetapi ia tertahan oleh karena tugas mulia yang tidak bisa ditinggalkannya. Dan orang tua di rumah pelan-pelan bisa mengerti, bisa memahami bahwa anaknya sekarang milik banyak orang. Bukan lagi miliknya sendiri. Ulang tahunnya pun ia rayakan di kantornya sendiri, disekelilingi sesama polisi, dari polisi, oleh polisi, untuk polisi. Gagah betul, berwibawa, masuk televisi pula. Dari rumah kayu di atas bukit sana, orang tuanya menonton acara itu lewat layar televisi. Melihat anaknya berseragam lengkap dengan pangkat di pundaknya. Lalu diam-diam ia bertanya dalam hati, kapan ya anakku ini sempat pulang dan singgah ke rumah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan? Begitulah pertanyaan ibu, begitulah pertanyaan ayah yang belum ada jawabannya. Selama berpuluh tahun, ulang tahun itu jatuh di tempat yang itu juga. Di markas besarnya, di kantor polisi, entah di Jakarta, di provinsi, kabupaten, kota, atau di kecamatan, di kantor polsek-polsek. Di lapangan upacara yang dipayungi tenda dan diiringi genderang. Musik, upacara yang gagah, lengkap dengan seragam. Sebuah perayaan yang khusyuk dan gagah sekali. Juga berwibawa. Tapi selalu berlangsung di halaman sang anak itu sendiri. Tidak pernah sekalipun di rumah orang tuanya. Orang tuanya menunggu tiap tahun, bertahun-tahun, sampai 79 tahun, tak kunjung datang. Tahun ini saya membayangkan keterbalikannya. Jika sang anak terikat tugas dan baktinya, serta tak sanggup pulang,
rumah orang tualah yang akan menjemput hari itu. Menyelenggarakannya sendiri, dengan tangannya sendiri. Perayaan yang lahir dari tungku rakyat, bukan dari kas negara. Perayaan ulang tahun yang didesain oleh tangan-tangan kasih sayang ibu dan bapak. Di rumahnya, di tempat ia besar dan dilahirkan. Dan perjamuan itu nyata. Sudah disiapkan jauh dari hiruk pikuk di Jakarta. Di panggung Pusubuhit, di ketinggian yang memandang Danau Toba, di tanah yang dalam peta kepolisian termasuk wilayah hukum Polres Samosir. Namanya Huta Pangondian Simuluk, tempat komunitas Rumah Hela menjalankan tupoksinya sehari-hari tentang adat dan budaya. Undangan pun sudah dibuat. Bahkan acaranya pun sudah dibikin, termasuk tema dan acara doa perdamaian untuk dunia dari Tanah Batak. Berhentilah berperang sekarang juga. Sudah disiapkan semua. Tentu sederhana, tidak semewah di markas kantor besar polisi. Di rumah itu tidak ada yang mewah. Dindingnya kayu, halamannya tanah, dan di belakangnya terbentang ladang kecil yang seluas cuma 2 ranting. Ladang itulah yang menghidupi keluarga itu turun-temurun. Dan ladang itu pula yang tahun ini akan dipanen tempat menjelang hari besar sang anak. Yang ditanam adalah jagung. Jagungnya sudah menguning, tinggal menunggu tangan yang memetiknya. Sang ayah yang akan turun memanennya, sang ibu yang akan merebus dan memasaknya. Tidak ada juru masak, tidak ada panggung, cuman sepasang orang tua, satu ladang, dan niat yang sudah dipendam mulia berpuluh-puluh tahun. Sang ibu sudah menghitung berapa yang akan ia masak. 80 tongkol. Ya, 80. Satu untuk tiap tahun umur anaknya itu. Si polisi. Dari yang pertama dulu sampai yang ke-80 sekarang ini. Ia menghitungnya pelan. Seperti orang yang sedang mengingat-ingat. Karena tiap angka itu seakan punya wajah dan tahunnya sendiri. Di kepala seorang ibu membayangkan anaknya, sang polisi itu. 80 tongkol jagung rebus. Ditemani rondang jagung ala Batak yang ditanak sejak subuh hari. Itulah kue ulang tahun di rumah ini. Kue ulang tahun paling legendaris dan tak ada tandingannya untuk polisi. Tumbuh dari tanahnya sendiri, dari ladang yang dulu memberi makan anak itu waktu beras masih barang langka di dapur mereka. Jagung yang sama yang mengisi perutnya waktu kecil, yang mengantarnya ke sekolah, yang menemaninya tumbuh sampai sanggup mengenakan seragam polisi dan pergi meninggalkan rumahnya. Dan kini jagung itu kembali. Di hari ulang tahunnya yang ke-80, sebagai satu-satunya hadiah yang mampu disiapkan orang tuanya. Hadiah yang murah di mata orang kota, tapi tak ternilai di mata orang tua yang menanamnya sendiri di kampung halamannya. Ada satu hal yang barangkali tidak disadari ibu itu sewaktu memilih jagung. Bahwa anaknya yang kini berseragam polisi jauh di sana, hari-hari ini justru sedang berurusan dengan jagung juga. Bukan jagung di dapur, tapi jagung di ladang-ladang seluruh negeri, di seluruh pelosok Nusantara. Sejak Presiden Prabowo Subianto menaruh urusan pangan di barisan paling depan, sebagai ketahanan pangan Republik ini, polisi ikut diturunkan sampai ke sawah, sampai ke tegalan, mengawal tanam, menjaga panen, memastikan lumbung negeri tidak kosong. Anak yang dulu dibesarkan jagung itu, sekarang ditugasi membesarkan jagung untuk orang banyak, untuk kedaulatan pangan, keselamatan bangsa dan negara. Ibu itu menanam jagung untuk satu anak. Anaknya menanam jagung untuk satu bangsa, satu negara. Tanpa keduanya pernah saling berkirim kabar satu dengan lainnya. Mereka sedang mengerjakan hal yang sama persis di dua ujung yang berjauhan. Saya kebetulan berdiri di antara dua dunia itu. Saya asli anak Rumah Hela. Lahir dan besar dari rumah yang persis seperti rumah ibu tadi, yang mengerti betul apa arti memanen jagung di ladang sempit di pinggang bukit. Tapi saya juga sedang duduk sebagai anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Sumatera Utara. Bertahun-tahun menjadi mitra kerja kepolisian, mitra kerja Kapolri, ikut mengikuti
dari dekat bagaimana negara menugaskan polisinya menjaga pangan. Berdiri di dua tempat itu sekaligus membuat saya melihat sesuatu yang sayang kalau dibiarkan berlalu begitu saja. Maka kemudian saya bukukan, saya tuliskan, dan saya beri judulnya Polisi Jagung. Membedah doktrin ketahanan pangan Presiden Prabowo. Pangan rawan, negara tak aman, ayo bersiaplah. Itulah pesan Presiden kepada sang anak, polisi, anaknya rakyat. Sekali lagi, judulnya Polisi Jagung. Memang polisi harus seperti jagung. Jago dan unggul. Isinya membedah kenapa Presiden Prabowo menaruh pangan di atas hampir segala urusan negara. Dan kenapa polisi yang ia minta turun ke ladang. Sebab kata Prabowo, pangan yang rawan akan melahirkan negara yang tidak aman. Dan begitu, sudah menyangkut soal ketertiban dan keamanan, menyangkut soal rasa aman, disitulah tugas sang anak berseragam dimulai, polisi. Pada akhirnya, semua itu bermuara pada satu kata, pulang. Sempatkan pulang, anakku. Orang tua di Samosir itu tak menadahkan tangan meminta apa-apa. Bukan pangkat yang lebih tinggi, bukan kiriman dari kota, bukan pula nama yang harum di depan orang ramai. Pinta mereka cuma satu, dan justru yang paling sulit dipenuhi seorang anak yang dimiliki banyak orang. Agar ia sempat menjejak kembali ke tanah tempat ari-arinya ditanamkan. Mengunyah jagung rebus dari tangan ibu kandungnya, lalu menunduk menerima doa yang telah diperam berpuluh musim oleh ayah tercinta. Doa itu pendek saja, agar di usia ke-80 sang anak tetap teguh, tetap jujur memikul tugas, tetap kuat menjaga orang tua yang dulu melahirkannya. Sebab seragam boleh menua, pangkat boleh bertumpuk, tapi seorang anak tidak pernah benar-benar dewasa di mata ibu yang melepasnya pergi. Jadilah polisi seperti jagung, anakku, yang memberi manfaat bagi semua orang dan negara. Polisi jagung, jago dan unggul. Maka mari kita rayakan ulang tahun Polri ke-80 tahun ini di Huta Pangondion, Simuluk, bersama komunitas Rumah Hela Raja Isombaun, Siboru Siak Guina. Karena jagung sudah dipanen, doa sudah disiapkan, dan orang tuamu sudah menanti di depan pintu. Kalau sempat, anakku, pulanglah. Saya Hinca Panjaitan 13, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, asli anak Rumah Hela, Khoras.